Kebakaran kapal tanker di dermaga Belawan mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Satu orang warga Serdang Bedagai meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. Kepolisian sektor Talun Kenas, Deli Serdang, perbaiki 2 rumah warga tidak layak huni. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut, edisi Selasa 12 Mei 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Pemirsa, kebakaran kapal tanker di dermaga Belawan mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Barusan terjadi ledakan di pada tangki kapal yang docking ini. Ini sedang berjalan evakuasi. Dalam rekaman video amatir, sejumlah pekerja kapal diketahui terjebak saat kebakaran terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Senin kemarin di kapal tanker MT Jiklela yang sedang perawatan atau docking. Kebakaran kapal sempat menimbulkan ledakan dan kepulan asap tebal yang terlihat pada bagian buritan kapal. Menurut Kasat Intel Polres Pelabuhan Belawan AKP Syahrial yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon pagi tadi menyampaikan bahwa ada 7 orang yang menjadi korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Seluruh korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi guna proses identifikasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran kapal dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik usaha galangan kapal. Kita lagi masih turunkan tim. Ya, tim Lab Forensik Polda Sumut sudah kita turunkan untuk mencari sebab-sebab kebakaran. Nanti hasilnya baru bisa kita jelaskan tentang penyebab kebakaran itu. Sementara 22 orang pekerja yang mengalami luka akibat kebakaran kapal tanker di Belawan kini masih menjalani perawatan medis di 2 rumah sakit di Medan. 5 diantaranya menjalani operasi karena mengalami luka mencapai 30%. Data tersebut dikonfirmasi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Erdayan saat meninjau korban luka di Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan. Ia menyebut jumlah korban luka akibat kebakaran kapal tanker mencapai 22 orang. 11 diantaranya dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Komang Makes. 9 diantaranya sudah dipulangkan, sementara 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif. Sementara di Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan juga terdapat 11 korban. 5 diantaranya telah dipulangkan, 1 korban dirawat intensif dan 5 lainnya harus menjalani operasi karena menderita luka bakar mencapai 30%. Dan berikut daftar nama korban kebakaran kapal tanker MT Jiklela. Kapal tanker MT Jiklela terbakar di Pelabuhan Belawan pada Senin sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Proses pendinginan hingga siang ini masih terus dilakukan dengan melibatkan petugas dari sejumlah instansi. Pemadaman api di kapal tanker MT Jiklela yang terbakar pada Senin kemarin berlangsung hingga malam hari. Pemadaman api dilakukan petugas melalui darat dengan mengerahkan belasan mobil damkar milik Pemko Medan, sementara pemadaman melalui perairan dilakukan 4 unit kapal milik PT Pelindo. Di lokasi kebakaran belum terpasang garis polisi, namun sejumlah petugas keamanan telah disiagakan untuk memperketat penjagaan. Hingga siang ini petugas masih melakukan penyemprotan air di atas kapal untuk proses pendinginan guna mencegah kapal terbakar kembali.
Di lokasi juga telah disiagakan sejumlah mobil ambulans mengantisipasi ditemukannya korban lainnya. Sementara Kapolres Pelabuhan Belawan menyebut pihaknya saat ini masih fokus melakukan pendinginan dan mengevakuasi korban. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan diduga masih ada korban jiwa di dalam kapal. Satu jenazah korban kebakaran kapal tanker MT Jack Lela di Belawan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Medan Senin sore. Diduga korban meninggal karena terpental saat ledakan terjadi. Jenazah korban tiba di Rumah Sakit Bayangkara Medan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah telah dibungkus dengan plastik dengan kondisi mengalami luka bakar. Korban diduga kru kapal yang sedang bertugas saat kebakaran terjadi. Belum ada keterangan resmi yang disampaikan pihak rumah sakit, namun menurut saksi mata, korban terpental saat ledakan terjadi di dalam kapal. Rencananya jenazah akan diotopsi guna proses identifikasi, sementara puluhan korban lainnya kini dirawat di Rumah Sakit Pelindo dan Rumah Sakit Angkatan Laut di Belawan. Keseluruhan korban yang dirawat umumnya mengalami luka bakar. Sementara menurut Kasat Intel Polres Pelabuhan Belawan AKP Syahrial yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa ada 7 orang yang menjadi korban meninggal dunia akibat peristiwa ini. Kita beralih ke berita berikutnya. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Tebing Tinggi pada Senin malam mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Di Jalan Juanda, Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi, pohon ketapang berusia belasan tahun tumbang dan menutupi badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas di lokasi macet total sehingga sejumlah pengendara memilih berbalik arah. Petugas dari Dinas Kebersihan Kota Tebing Tinggi dibantu warga kemudian memotong batang dan ranting pohon yang menutupi badan jalan. Arus lalu lintas dapat normal kembali setelah 1 jam kemudian. Dalam beberapa hari terakhir, kawasan Kota Tebing Tinggi kerap dilanda hujan dan disertai angin kencang, terutama saat sore dan malam hari. Warga dihimbau waspada terhadap dampak cuaca ekstrim tersebut. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai satu orang warga Serdang Bedagai meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 17 kasus menjadi 196 kasus. Sementara jumlah PDP yang masih menjalani perawatan sebanyak 151 pasien. Hari Senin, tanggal 11 Mei. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 11 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 meningkat sebanyak 17 kasus menjadi 196 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR dan PDP sebanyak 151 pasien. Sementara jumlah kasus positif COVID-19 meninggal dunia sebanyak 24 orang, sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 48 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menyampaikan penularan virus masih terus terjadi dan Medan menjadi kawasan persebaran COVID-19 tertinggi di wilayah Sumatera Utara. Saudara-saudara warga masyarakat positif PCR sebanyak 196 orang, bertambah 17 pasien dibanding hari kemarin. Pasien meninggal sebanyak 24 orang dan pasien sembuh sebanyak 48 orang. Dari data di atas terlihat jelas bahwa jumlah warga yang positif metode PCR terus bertambah. Tertinggi masih dipegang oleh kota. Pemirsa, seorang warga Kabupaten Serdang Bedagai berstatus PDP yang meninggal dunia dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan swab di RSUP Adam Malik Medan. Dari hasil tersebut, korban menjadi kasus positif COVID-19 pertama yang ditemukan di Kabupaten Serdang Bedagai. Pasien berstatus PDP berjenis kelamin pria yang meninggal dunia merupakan warga Dolok Masihul, Serdang Bedagai dan sempat mendapat perawatan di RSUP Adam Malik Medan. Dari hasil pemeriksaan swab PCR, korban dinyatakan positif COVID-19.
Ketua Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Serdang Bedagai Sukirman mengatakan korban meninggal dunia ini menjadi kasus positif pertama yang ditemukan di Serdang Bedagai. Berdasarkan data yang disampaikan per tanggal 10 Mei 2020, jumlah ODP di Serdang Bedagai saat ini sebanyak 774 orang. 755 diantaranya telah selesai masa pemantauan dan 19 orang masih dalam pemantauan. Berstatus PDP meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dimakamkan di pemakaman Simalingkar. Sementara seorang warga Balige Kabupaten Toba terpaksa dijemput dari rumahnya karena dinyatakan positif terpapar COVID-19 melalui hasil swab Rumah Sakit USU Medan. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Toba, Darwin Siagian. Seorang warga asal Desa Paindoan yang sempat dinyatakan positif melalui rapid test pada 30 April lalu terpaksa dijemput Dinas Kesehatan Toba untuk menjalani isolasi dan perawatan di RSUD Porsea. Pasien tersebut telah dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan swab PCR yang dilakukan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, pasien ini diketahui pernah melakukan perjalanan ke Tarutung, Tapanuli Utara bersama ibunya untuk melayat ke rumah kerabatnya dan telah menjalani isolasi mandiri di rumah selama menunggu hasil pemeriksaan PCR. Untuk antisipasi penyebaran, tim gugus tugas akan melakukan tracing terhadap orang yang sempat kontak dengan pasien. Satu surat dari Kadis Kesehatan Provinsi, satu surat dari Kementerian Universitas Sumatera Utara Rumah Sakit Umum USU menyatakan bahwa salah satu warga kita positif. Pemerintah Kabupaten Simalungun meresmikan rumah sakit khusus COVID-19. Rumah sakit ini dilengkapi laboratorium tes swab dan mampu menampung 200 pasien. Bupati Simalungun JR Saragi meresmikan rumah sakit khusus penanganan COVID-19 di Kecamatan Panombean, Pane, Kabupaten Simalungun. Rumah sakit ini memiliki fasilitas lengkap dengan kapasitas kamar dapat menampung 6 pasien. Selain ruangan pasien, terdapat juga ruangan radiologi, farmasi, unit gawat darurat, dan laboratorium PCR swab. Menurut Bupati JR Saragi, dengan adanya laboratorium PCR swab, uji sampel COVID-19 dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus mengirimkan sampel ke Medan seperti yang dilakukan selama ini. Rumah sakit ini juga didukung 160 tim medis, terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, paru, anestesi, anak, radiologi, laboratorium, bedah, dan THT, serta tim medis lainnya. Pembangunan rumah sakit ini dikerjakan Pemkab Simalungun bekerjasama dengan TNI Kodim 0207 dalam program Karya Bakti. Bupati berharap dengan adanya rumah sakit ini, penanganan kesehatan masyarakat di Simalungun dapat lebih ditingkatkan. Kapasitasnya adalah 200 bed. Kita bisa menampung sampai 200. Peralatan yang dilengkapi di sini mulai dari UGD, radiologi, laboratorium, dan termasuk pemeriksaan swab. Ya. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Deiri mengeluhkan lambatnya pencairan anggaran desa yang berimbas pada belum dikeluarkannya gaji kepala desa dan perangkat desa. Seperti yang dikeluhkan Kepala Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Deiri, Sehat Hutahuruk. Sehat mengeluhkan lambatnya pencairan anggaran dana desa yang berimbas pada belum dikeluarkannya gaji mereka dan perangkat desa sejak Januari hingga Mei 2020 di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ia menambahkan persyaratan dokumen pencairan yang diperlukan sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Deiri. Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deiri, Edison Silalahi, membenarkan hal tersebut. Menurut Edison, keterlambatan pembayaran gaji kepala desa terjadi dikarenakan anggaran dana desa masih dalam tahap pencairan. Kita dituntut untuk bekerja keras, bekerja aktif, tapi sampai sekarang tunjangan penghasilan atau yang kita kenal itu gaji kami belum keluar sampai sekarang, sampai hari ini. Dan juga dana-dana operasional
untuk pelaksanaan kegiatan supaya berjalan kegiatan pemerintahan sampai sekarang juga tidak terrealisasi. DPRD Kota Tebing Tinggi mendapat kiriman papan bunga ucapan duka cita dari Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi karena dianggap tidak peduli terhadap penanganan COVID-19. Papan bunga berisi ucapan turut berduka cita atas matinya rasa kemanusiaan lembaga DPRD Tebing Tinggi kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 terpasang di atas trotoar depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi pada Senin pagi. Di bagian bawah papan bunga tertulis pengirimnya yaitu Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi. Papan bunga tersebut pun sempat menarik perhatian warga yang melintas. Setelah sekitar 3 jam, sejumlah staf di kantor DPRD Kota Tebing Tinggi membongkar papan bunga tersebut. Ketua Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi Peter Munte yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan jika papan bunga tersebut dikirim Aliansi Mahasiswa. Menurut Peter, papan bunga ini sebagai bentuk kritikan kepada DPRD Tebing Tinggi yang dianggap tidak peduli terhadap penanganan COVID-19. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Basyarudin Nasution menyambut positif kritikan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa tersebut. Namun ia belum mengetahui bidang mana yang dimaksudkan Aliansi Mahasiswa yang menyebutkan DPRD tidak peduli terhadap penanganan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai kepolisian sektor Palung Kenas, Deli Serdang, perbaiki 2 rumah warga tidak layak huni. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Puluhan warga mendatangi kantor Bupati Labuan Batu memprotes penyaluran bantuan yang belum mereka terima. Warga mendesak Bupati segera menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19. Kedatangan warga yang didominasi kaum ibu ini memprotes kebijakan Bupati Labuan Batu terkait bantuan pemerintah yang hingga kini belum mereka terima. Keributan dengan petugas Satpol PP sempat terjadi saat warga mencoba menerobos masuk ke dalam kantor untuk bertemu langsung dengan Bupati. Warga mendesak Bupati segera menyalurkan bantuan pemerintah kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan di tengah kesulitan ekonomi warga akibat pandemi COVID-19. Warga akhirnya membubarkan diri meski tidak berhasil bertemu dengan Bupati. Namun warga berjanji akan datang kembali untuk menuntut bantuan agar segera disalurkan. Pak, kami nggak dapat bantuan corona ini. Orang sementara dapat kupon, kami tak ada dapat sama sekali. Sebelumnya Bu udah pernah mendaftar sebelum Ibu ke... Sudah sering Pak, kartu keluarga udah segoni Pak. Iya, jadi Bu, nah, apa kata tanggapan dari Kepala Desa sendiri Pak atau luar sendiri Bu? Ya nunggu sabar, sampai kapan sabar Pak? Sementara tetangga yang lain sudah dapat kupon, kami tidak ada sama sekali. Sementara itu, kantor pos cabang Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara mencairkan bantuan sosial tunai pemerintah kepada belasan ribu warga di Tapanuli Utara. Bantuan dicairkan dan didistribusikan secara bertahap selama 14 hari. Bantuan sosial tunai senilai Rp600.000 dicairkan kepada warga melalui kantor pos cabang Tarutung Tapanuli Utara sejak Sabtu lalu. Bansos tersebut dicairkan secara bertahap selama 14 hari dan pada tahap pertama didistribusikan kepada 12.663 warga penerima se-Tapanuli Utara. Kepala Kantor Pos Tarutung Nia Anggriani Pardede mengatakan guna mempercepat pencairan dan mengantisipasi kerumunan warga, pihaknya memberdayakan unit kantor di 14 kecamatan. Sementara untuk desa yang jauh dari kantor pos dan bagi penerima yang sakit, pendistribusian akan dilakukan dengan sistem komunitas desa yang kemudian dibagikan langsung dengan melakukan perekaman foto setiap si penerima bantuan. Kita buat misalnya per desanya ini desa A jam 8 sampai jam 9, kemudian desa B jam 10 sampai jam 12 seperti itu. Kita atur dia supaya jangan sekaligus datang semuanya. Kemudian kita anjurkan mereka itu menggunakan masker, Pak. Polres Dairi bersama Ibu Bayangkari membagikan ratusan takjil gratis kepada pengendara yang melintas di depan Mapolres Dairi. Hal ini dilakukan guna mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Sebanyak 200 paket takjil berupa kolak dan nasi kotak dibagikan Ibu Bayangkari bersama petugas kepolisian kepada pengendara yang melintas di depan Mapolres Dairi.
Pembagian takjil ini dilakukan sebagai wujud berbagi di bulan Ramadan sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Tak hanya di depan Mapolres Dairi, pembagian takjil juga dilakukan di polsek-polsek jajaran Polres Dairi. Pakai helm itu aja, pakai helm lengkap. Ya, PGU, pejabat yang ditunjuk, sembarangan sekarang. Polres dan Polsek membagikan takjil, yaitu untuk berbuka puasa kepada masyarakat, khususnya abang becak dan masyarakat yang melalui Polres Dairi. Di Polsek juga diadakan dapur umum dan dilakukan pembagian untuk berbuka bagi masyarakat yang kurang. Kepolisian sektor Talun Kenas melakukan aksi sosial bedah rumah terhadap 2 rumah warga di Kecamatan Sinemba, Tanjung Muda Hilir, Deli Serdang yang tidak layak huni. Aksi sosial bedah rumah dilakukan terhadap 2 rumah warga di Desa Siguci dan Desa Sumbul, Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang yang digagas Kapolsek Talun Kenas AKP Dahnil Saragih yang bersumber dari donasi anggota Polsek Talun Kenas. Pembedahan rumah warga tak layak huni dilakukan bergotong royong antara petugas dan warga dalam waktu 5 hari. Kedua warga penerima bantuan bedah rumah mengucapkan terima kasih dan haru sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang lebih layak. Tidak hanya memperbaiki rumah warga, Polsek Talun Kenas bersama Muspika Kecamatan juga memberikan bantuan sembako dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kapolsek Talun Kenas AKP Dahnil Saragih menyampaikan dana bedah rumah ini dikumpulkan dari para personilnya saat apel pagi guna meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kebetulan ada 2 warga kami, khususnya di Desa Sekuci dan Desa Sumbul, yang benar-benar membutuhkan bantuan, terutama tempat tinggalnya yang benar-benar tidak layak untuk ditempati. Akhirnya hari ini niat kami itu Muspika terkabul, hari ini bisa kami laksanakan untuk ditempati oleh Ibu Muah dan Ibu Perangin-angin yang di Desa Seguci. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetaplah gunakan masker jika beraktivitas di luar rumah dan jangan mudik dulu di tengah pandemi COVID-19. Sampai jumpa.